Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita dapat menggunakan Google Form untuk membuat suatu survei atau form untuk membantu penelitian kita. Seringkali dalam penelitian kita membutuhkan survei atau kuesioner yang kita sebarkan untuk memperoleh data untuk kita teliti. Nah, kita dapat membuat survei atau kuesioner tersebut menggunakan Google Form, dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat suatu kuesioner atau survei menggunakan Google Form, sekaligus menunjukkan tipe-tipe pertanyaan yang dapat kita buat di Google Form. Pertama, sebelum kita membuat suatu survei di dalam Google Form, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam situs web Google Form, yaitu docs.google.com. Lalu kita login dengan menggunakan akun Google, sehingga kita dapat membuat form yang baru. Lalu untuk membuat form yang baru, di sini di bagian Start a New Form, kita akan memilih blank untuk membuat sebuah form yang baru yang masih kosong. Sekarang kita dapat mulai untuk mengerjakan survei kita. Di sini untuk mengganti judul, kita dapat klik di bagian judul sini, di bagian Untitled Form, dan kita dapat ganti dengan judul sesuai kehendak kita, misalnya survei penelitian. Lalu form description atau deskripsi form dapat kita tambahkan, misalnya ini survei penelitian. Lalu kita dapat mulai masuk ke pertanyaannya. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama ini, kita dapat klik untuk mengubah pertanyaan yang pertama ini. Pada Google Form ini terdapat berbagai jenis pertanyaan yang dapat kita buat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang populer digunakan dalam penelitian. Yaitu yang pertama adalah jenis pertanyaan short answer, yang seperti dapat kita lihat di sini. Pertanyaan short answer adalah pertanyaan yang jawabannya merupakan kata-kata namun masih relatif pendek. Kita dapat menggunakannya untuk nama, domisili, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menggunakannya untuk menanyakan nama dari responden. Jadi saya akan ketik nama untuk pertanyaannya di sini. Bila pertanyaan ini wajib dijawab oleh responden, dapat kita nyalakan bagian required-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke tipe pertanyaan selanjutnya, yaitu multiple choice. Pertanyaan multiple choice ini adalah pertanyaan pilihan ganda, di mana responden hanya dapat memilih salah satu jawaban dari berbagai opsi yang tersedia. Misalnya digunakan untuk jenis kelamin. Jadi saya akan gunakan untuk jenis kelamin. Lalu kita dapat menambahkan opsinya, misalnya laki-laki dan perempuan. Kita dapat menambahkan opsi add other atau opsi lainnya yang bisa diisi sendiri oleh responden, yaitu kita hanya perlu klik add other. Bila kita mau menghapus opsi, kita dapat klik tanda silang ini untuk menghapus opsinya. Bila sudah, kita dapat menyalakan required-nya bila ini wajib dijawab. Dan untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, kita hanya perlu klik tanda panah yang ada di sebelah kanan. Sekarang kita akan lanjut ke jenis pertanyaan selanjutnya. Jenis pertanyaan selanjutnya adalah checkbox. Pertanyaan jenis checkbox ini memiliki berbagai opsi, namun responden dapat memilih lebih dari satu opsi. Misalnya di sini saya akan menanyakan media sosial yang digunakan. Saya akan memasukkan 3 opsi, yaitu Facebook, lalu tambahkan opsi baru, yaitu Instagram, dan opsi ketiga, yaitu Twitter. Saya akan juga menambahkan other supaya responden dapat mengisi media sosial yang lain yang digunakan apabila responden menggunakan media sosial yang lain. Bila ini wajib dijawab, kita nyalakan bagian required-nya. Sekarang kita akan masuk ke jenis pertanyaan yang lain. Kita akan menggunakan linear scale. Pertanyaan linear scale ini dapat kita gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan skala Likert. Jadi di sini misalnya saya akan membuat pernyataan di sini, yaitu menurut saya media sosial itu penting. Lalu untuk skalanya kita dapat edit di bagian bawah pertanyaannya. Misalnya saya akan menggunakan skala Likert 1-5, jadi tidak akan saya edit, tapi bila ingin diedit kita bisa pilih. Lalu kita dapat menambahkan label, misalnya 1 untuk sangat tidak setuju, dan 5 itu untuk sangat setuju.
Jadi ini adalah pertanyaan skala Likert. Lalu kita akan mencoba pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain yang akan kita gunakan adalah pertanyaan jenis paragraf. Pertanyaan paragraf ini adalah pertanyaan isian juga, seperti short answer, namun jawabannya lebih panjang. Misalnya di sini saya akan menanyakan alasan untuk mengapa jawaban sebelumnya dipilih. Alasan memilih jawaban tersebut. Nanti responden dapat mengisi jawabannya di bawah sini. Jadi, itu adalah 5 jenis pertanyaan yang populer digunakan. Namun, kita juga dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya, di sini ada pertanyaan jenis drop-down, yaitu yang berbentuk drop-down list. Ada juga pertanyaan jenis lainnya, yaitu pertanyaan multiple choice grid, yang berbentuk grid, untuk pilihan gandanya. Lalu ada juga tick box grid, untuk checkbox yang berbentuk grid, atau tabel. Kita juga dapat menggunakan file upload. File upload ini membuat responden dapat mengupload file ke dalam survei kita. Setelah kita selesai membuat pertanyaan dalam form ini, kita dapat membagikannya kepada responden. Caranya dengan kita klik send. Lalu di sini kita dapat mengcopy linknya dengan klik bagian link ini. Untuk kita copy linknya, supaya dapat kita bagikan ke responden. Bila linknya ingin dibuat lebih pendek, kita dapat checklist shorten URL-nya. Kita juga dapat melihat survei kita dari sisi responden dengan klik gambar mata ini untuk melihat previewnya. Seperti ini, kita dapat melihat bagaimana survei kita terlihat di mata responden. Sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.